Kemudian di sini disebutkan ada di kitab antum anwa usyirkil akbar, macam-macam syirik besar. Yang pertama syirkud doa, syirik dalam berdoa. Wa huwa du'a ghairillah minal anbiya, seperti berdoa kepada para nabi. Wal aulia, atau berdoa kepada para wali, minta kepada wali, minta kepada nabi. Li talabir rizki, untuk minta rezeki. Au syifa'il maradi, atau minta kesembuhan. Kemudian berdoa kepada orang-orang yang dianggap wali atau sakti dan seterusnya. Hal ini tidak boleh berdasarkan surat Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillah, janganlah kalian berdoa menyeru kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka, yang tidak bisa mendatangkan manfaat bagi dirimu. Wala yadurruka, dan tidak bisa mendatangkan kemadharatan bagi dirimu. Fa in fa'alta, kalau sampai kamu lakukan itu, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang yang berbuat dolim. Dolim di sini maksudnya apa? Musyrik. Berdasarkan firman Allah, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya syirik adalah kedoliman yang nyata. Jadi nggak boleh kita menyeru seperti orang-orang dulu, bahkan sampai sekarang masih ada, berdoa kepada selain Allah. Kalau melewati tempat keramat yang banyak orang yang diganggu, wahai penunggu tempat ini, ya izinkan aku lewat. Itu berdoa kepada selain Allah. Ini juga nggak boleh. Padahal Rasulullah ngajari kita doa. A'udzu bikalimatillahi at-tamma min syarri ma khalaq. Berdoa, wahai Nyi Ratu Loro Kidul, jangan marah. Kami persembahkan kepala kerbau. Ini juga kesyirikan, tidak boleh. Karena yang bisa mendatangkan manfaat dan madharat hanya Allah. Ya, tidak boleh. Pingin agar ujiannya lancar, maka datang ke dukun minta pulpen sakti. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ada. Ya, para pejabat-pejabat Indonesia tidak semuanya, banyak yang punya kayak gitu-gitu, punya orang tua, punya orang pinter, itu banyak. Tidak boleh. Ya. Wa idza sa'altah fas'alillah. Kalau kamu mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kalian memohon perlindungan, pertolongan, mintalah hanya kepada Allah. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa mati dalam keadaan meminta, menyeru kepada selain Allah, masuk neraka. Saking pinginnya sembuh cepat, maka datang ke orang yang dianggap pintar, minta ke dukun, terus dikasih amalan, harus melakukan ini, itu. Terus dia kerjakan ritual yang dilaksanakan dukun, pengen cepat kaya, datang ke dukun, disuruh melakukan ritual ini, ritual itu, harus mandi kembang sekian kali dan seterusnya. Terus dilalui, minta kaya sesuai dengan omongannya dukun tadi, ya. Selalu mati dalam keadaan membawa akidah, itu ini bahaya. Barang siapa mati dalam keadaan meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, dakhalan nar, dia masuk neraka. Jangan sampai terjadi. Wa dalil ala anna du'a ghairillah minal amwat wal ghaibin syirk. Dalil bahwa berdoa kepada selain Allah, baik itu kepada orang-orang mati maupun orang-orang yang sudah enggak ada, itu adalah kesyirikan. Dalilnya adalah surat Fatir ayat 13 dan ayat 14. Walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang kalian seru selain Allah, ma yamlikuna min kitmir, mereka tidak kuasa, tidak mampu untuk min kitmir. Diartikan apa di situ? Kitmir tidak mampu, meskipun sekulit ari nggak bisa. Intad'uhum, kalau kamu berdoa kepada mereka, minta kepada orang-orang soleh yang sudah mati itu,
La yasma'u du'aakum, mereka enggak denger doa-doamu. Yang ngomong Al-Qur'an loh, jelas gamblang. In tad'uhum, kalau kamu berdoa kepada mereka, wahai mbah, yai apa misalnya, tolong sampaikan kepada Allah agar menyembuhkan penyakitku ini. In tad'uhum, kalau kamu berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka enggak dengarkan permohonan-permohonan kalian. Enggak mendengarkan doa-doa kalian. Begitu kan terjemahnya? Walau sami'u, seandainya pun mereka mendengar, mastajabulakum, mereka tidak kuasa mengijabahi doamu. Kalaupun seandainya mereka dengar, enggak bisa ngabulkan permohonanmu. Seperti seorang meminta ke Nabi Isa, ya, mereka menganggapnya ini sebagai anak Tuhan, minta keselamatan, minta kesembuhan. Nabi Isa enggak dengar. La yasma'u du'aakum. Kalaupun dengar, Nabi Isa enggak bisa mengabulkan permohonan mereka. Antum paham maksud saya Nabi Isa di sini kan? Sengaja enggak saya bahasakan bahasa Indonesia yang menurut agama lain, biar enggak kontroversial lagi. Ini menjelaskan agama. Ya, intad'uhum, kalau minta kepada orang-orang soleh, para nabi itu, la yasma'u du'aakum, mereka enggak bisa dengar. Walau sami'u, kalaupun dengar, mastajabu, enggak bisa ngabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat nanti mereka orang-orang yang dimintai itu, orang-orang soleh yang diminta itu, yakfuruna bisyirkikum, mereka mengingkari kesyirikan kalian. Paham sampai sini? Disebutkan dalam kalian, mereka semuanya yang diminta itu pada hari kiamat mengingkari kesyirikan kalian. Itu kan menunjukkan bahwa amalia tadi adalah perbuatan syirik. Jadi nanti pada hari kiamat Nabi Isa mengingkari perbuatannya orang-orang itu yang telah meminta-mintai dirinya di dunia. Termasuk para orang yang dianggap wali, orang-orang soleh. Mereka akan mengingkari orang-orang yang pemohonnya pada hari kiamat. Wala yunabbiuka mithlu khabir. Jadi itu enggak dibolehkan. Nanti orang-orang yang diminta itu pun akan menuntut mereka. Enggak bisa. Ya. Surat apa tadi? Fatir ayat 13 dan 14. Itu namanya syirkut doa, syirik dalam berdoa.